balasannya bukan balasan dunia, nanti balasannya di akhirat gitu ya. Itu mah nggak ada apa-apanya dunia. Jadi jadikan rumah itu sebagai pusat ibadah dan keberkahan. Bahkan rumah yang dibacakan Al-Quran akan senantiasa dihuni oleh para malaikat, dijauhi oleh syaitan. Lebih banyak kebaikannya, lebih sedikit keburukannya. Orang yang di rumahnya senantiasa dibacakan Al-Quran. Bahkan kata Nabi, orang yang di rumahnya senantiasa dibacakan Al-Quran maka akan dilihat oleh para penghuni langit bagaikan cahaya yang berkilauan, bintang-bintang yang berkilauan, yang di rumahnya dialunkan ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Ya, inilah keutamaan fadhail Al-Quran yang kita bacakan. Hadis nomor 61. Man a'tahullahu hifdha kitabahu fa dhanna anna ahadan u'tiya afdalu mimma u'tiya faqad ghamata afdala nikmah. Man, siapa orang a'tahullahu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hifdha, hafalan, kitabahu, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, hafalan Al-Quran. Fadhanna, maka berprasangka anna ahadan, bahwasanya seseorang u'tiya, diberikan afdala, sesuatu yang lebih utama, mimma u'tiya, daripada sesuatu yang diberikan, faqad ghamata afdalan nikmah, maka sungguh ia telah menghapus atau meremehkan apa itu afdalan nikmah, seutama-utamanya nikmat. Ya, siapa orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hafalan Al-Quran. Jadi orang yang Allah berikan dia bisa menghafal Quran itu merupakan karunia nikmat yang utama. Kan tidak semua orang bisa diberikan anugerah bisa menghafal Quran. Coba, yang bisa menghafal Quran itu ya golongannya kan sedikit sekali daripada orang yang nggak hafal Quran. Karena ya berat menghafal Quran itu. Ya harus 24 jam hari-harinya diisi dengan menghafal Quran. Ya, kalau di pesantren-pesantren Quran itu ya 2 tahun 3 tahun dia bisa menghafal Al-Quran. Tapi ya 24 jam harus itu fokus, tidak ada sekolah, fokusnya menghafal Quran. Ya, ngapalin Quran. Orang yang berikan Allah hafalan Quran merupakan sesuatu nikmat yang lebih utama. Nah, kemudian manakala dia diberikan hafalan, anugerah hafalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia punya prasangka kepada orang lain bahwa orang lain itu diberikan sesuatu nikmat yang lebih utama. Oh, kok saya begini, dia begitu. Ya, saya hidupnya begini-begini saja. Wah, dia punya harta yang banyak, mobil yang bagus, rumah yang bagus.
oh saya begini ya. Nah, punya ada prasangka seperti itu. Faqad ghamatu afdhalan nikmah, maka itu telah menghapus atau sudah meremehkan keutamaan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, naudzubillah. Dan suka ada orang yang begitu ya. Padahal belum tentu yang disangka itu bahagia. Ada orang yang mobilnya mewah, ternyata setiap bulan dia pusing harus bayar cicilan gitu ya, gitu kan. Masih mendingan kita nikmat gak punya hutang gitu ya, kan tenang tuh orang yang punya hutang itu ya. Kalau orang punya hutang kan waduh dikejar-kejar gitu ya. Nah, itu orang yang punya prasangka seperti itu telah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau balasan bisa menghafal Quran mah, balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, balasannya nanti di akhirat. Ya, bukan di dunia, walaupun ya di dunia saja sudah Allah bayar gitu ya. Tapi yang lebih utamanya itu di mana? Di akhirat. Karena ad-dunya darul bala wa daril laisa bidaril jaza. Dunia itu tempat ujian, kampung ujian. Laisa bidaril jaza, bukan tempat balasan. Balasan mana? Nanti balasan ibarat sholat kita, balasan baca Quran kita, balasan sodakoh kita nanti. Yang paling besarnya di mana? Nanti di kampung akhirat gitu ya. Itu subhanallah. Jadi orang-orang memberikan karunia dia bisa menghafal Al-Quran, itu karunia yang utama. Bangga sekali orang tuanya yang anaknya bisa menghafal Quran. Itu nanti orang tua yang seperti itu nanti kelak akan di akhirat anaknya bisa menghafal Quran, istiqomah membaca Quran. Ya, nanti kelak di akhirat akan Allah pakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Bangga sekali. Itu di akhirat. Di dunia saja sudah bangga. Orang tua yang anaknya lulus wisuda tahfidz gitu ya, bangga sekali. Apalagi nanti di akhirat. Ya, kehormatan. Terangkat derajat orang tuanya oleh siapa? Oleh anaknya tadi. Ya. Kan banyak tuh yang seperti itu ya. Anaknya bisa hafidz Quran, ya, bisa juara musabaqah. Oh, anak siapa? Orang tuanya. Oh, diangkat. Ya, di saya ada dulu musabaqah tilawatil Quran anak-anak sampai tingkat nasional, hafidz 1 juz dan tilawah. Ya. Hadiahnya berangkat haji, orang tuanya, gurunya, dan anaknya, 3 orang. Itu tahun itu ya. Dah lama sekali. Bayangkan ya, bisa juara nasional, hadiahnya berangkat haji 3 orang tuanya, gurunya, dan anaknya. Subhanallah. Itu kan derajat yang Allah angkat ya, orang tuanya dari tadi anaknya tadi yang bisa dia hafidz Quran. Subhanallah. Walaupun sekarang ya hadiah musabaqah hifdzul Quran, musabaqah tilawatul Quran, kalau dibandingkan dengan juara olahraga jauh sekali ya. Ya, juara Quran mah ya berapa juta, juara olahraga miliar gitu. Ada nggak juara Quran 1 miliar? Nggak ada. Tapi juara badminton 1 miliar banyak. Juara Quran paling 3 juta. Juara tingkat kota Depok ada kayak 2 juta, saya juara 2 waktu itu. 2 juta dipotong pajak. 2 juta potong pajak. Juara 1 3 juta potong pajak.
Itu juara. Bisa baca Quran, bisa hafal Quran, bisa tilawatil Quran, itu juara Quran. Kalau juara ini olahraga badminton itu miliaran, ya rumahnya dikasih, uangnya miliaran. Aduh, ya Allah, ngenes kalau baca Quran ya. Ya, ya Allah, ya itu potret ya, potret keadaan yang kita lihat sekarang gitu ya. Tapi itulah balasannya, bukan balasan dunia, nanti balasannya di akhirat gitu ya. Itu mah nggak ada apa-apanya dunia, karena Quran mah kan nggak bisa dihargakan dengan materi, dengan uang, nggak bisa dibeli. Berapapun Quran nggak bisa dibeli. Penghargaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.